Salam. Perkenalkan, nama saya Dias Yunita. Sejarah peradaban Islam. Saya di sini ingin menanyakan beberapa tentang situs luar sejarah ini. Ya, oke. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya saya berterima kasih kepada Win Cyber. Inilah salah satu tanggung jawab kalau boleh saya katakan peran serta akademisi dalam menerangkan sejarah jadi bukan berarti kalian mahasiswa tidak bertanggung jawab terhadap sejarah di pundak kalian melengkapi lepas dari keluarga dari masyarakat saya menyebut apa yang dilakukan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati bahwa ini tinggal program. Makanya dengan terobosan yang dilakukan oleh Prof. Prima, BGJ, UIN, saya hebat. Sepadat apapun waktu saya, kalau yang datang para mahasiswa akan saya upayakan saya split. Masuk di PB besok. Saya undang itu. Nah, terkait apa yang sedang kalian lakukan, artinya pengen tahu apa sih sejarah. Kalau ini untuk dijadikan suatu file, ini akan menjadi sejarah buat kalian. Ya. Kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud sejarah. Sejarah itu sebuah catatan kejadian masa lalu yang dialami oleh seseorang dan kelompok. Ya, kemudian muncul sejarah tertulis, naskah, dan sejarah lisan. Artinya ditutur dari mulut ke mulut. Yang orang lebih pada cinta rakyat. Karena itu tadi, ketika itu terjadi, kemampuan orangnya hanya untuk bisa bercerita, tidak bisa dituangkan dalam suatu catatan. Ini harus kalian tahu dulu. Nah, sekarang coba saya masuk dari awal. Kita kenal sekarang Gua Sunyaran. Ya. Di mana pada masa awalnya area ini adalah merupakan segara Amparan Jati. Segara itu sungai besar. Amparan Jati. Sungai besar kayak danau. Amparan Jati karena sekelilingnya hutan jati. Kalau kalian kuliah di UIN Cyber, di depan daerah kalian itu ada nama Blok Pejaten. Ada nama Kampung Pejaten, Kelurahan Karya Mulia. Ya, yang sekarang jadi PRTG itu dulunya Kebon Jati. Pejaten itu artinya kejatian, bukan jati. Ini salah satu. Konon di dalam tutur dan catatan sejarah yang tertuang dalam Laring Bumi Caruban, ini tempat ritual mandi suci. Ketika area ini masih di wilayah kekuasaan sebuah kerajaan dulu namanya Indraprasta.
Namanya sebelah Cirebon ada Situ Gangga. Ya. Seiring berjalannya waktu, setelah Sesari Hidatullah, setelah Baku Cirebon dan Sesari Hidatullah membuat suatu tempat yang kita kenal sekarang adalah Cirebon. Ini jadi berkembang. Karena kenapa? Islam di Indonesia, Islam di Jawa, Islam di Cirebon tidak mungkin sebesar ini kalau pendekatannya bukan kearifan lokal, artinya dengan tradisi budaya. Makanya Islam bisa besar. Ya. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat, secara praktis beliau dimakamkan pada waktu itu di sebuah tempat yang dulunya bernama Taman Kapupren Nurgiri Saptaruda. Ya, Nur itu cahaya, Giri itu bukit, Sapta itu tujuh, Pendatu lapis. Artinya cahaya dari lapis, dari langit lapis ketujuh. Hebat Tuhan, sudah minta. Ya, itu nama Taman Kapupren. Setelah Taman Kapupren itu jadi pemakaman, secara praktis putra putri keturunan beliau tidak punya tempat bermain. Iya kan? Dulu nggak ada sama Park. Kalau sekarang, ya lihat Candi Yogyok, kuburan jadi tempat wisata. Ya, karena dulu kan ada yang namanya pemakaman. Nah, atas dasar inilah kritikal pemimpin Cirebon pada waktu itu adalah Pangeran Fatahillah yang merupakan menantu daripada Sesari Hidayatullah berembuk dengan beberapa tokoh, di antaranya Pangeran Artawijaya, Kang Mahmud. Di situ juga ada arsitek Raden Sekali. Kenapa ada arsitek? Karena putra beliau masih kecil. Dicarilah sebuah tempat. Akhirnya diketemukan segala antara 1586 peletakan batu pertama. Proses pembangunannya 10 tahun. Iya. Kenapa? Nunggu air surut. Dulunya danau. Iya kan? Dulunya kan danau. Nunggu air surut agar tepiannya bisa dibikin. Jadi bikinnya di tepi. Inilah maka itu diperkuat dengan candra sangkala yang berbunyi Gajah Depa Tirtalimuni. Itu menunjukkan tahun 15. Ya. Arti Gajah Depa Tirtalimuni itu kalau gajah tidur itu airnya besar. Kan nggak ada bekas tidur jalan, adanya dibakar. Ya. Baru tahun 1596 ketika itu Panembahan Pakubuwan I Pangeran Mas, Pangeran Raja Adipati Jenderal Arifin sudah dewasa dan dinobatkan sebagai Panembahan. Ini diresmikan. Ditandai oleh sebuah candra sangkala Garuda, sebetulnya bukan Garuda ya. Garuda dililit ular. Itu menunjukkan sebuah candra sangkala yang berbunyi Bujangga Ratu Oba Induni, menunjukkan tahun 15. Nah, ini fungsinya Taman Kapupren, privat area, keluarga Panembahan, keturunan Sesari. Jadi tidak serta-merta orang. Nah, inilah kenapa dibangun di tepi danau. Pertama, safety. Tidak semua orang bisa masuk. Harus pakai rakit, getekan atau perahu kecil. Ya, tempat itu dinamakan Pulau Jembangan, yang di zaman sekarang disebut kandang perahu.
Ya. Harus pakai manual. Yang kedua, air itu kalau sekarang air condition AC, karena semua ruangan mengalir air. Fungsi utama air itu digunakan untuk berwudu. Manakala ada putra putri dan yang keluarga kesultanan yang sedang berwudu melakukan itikaf, menyeting raga. Kalau bertapa kan saudara-saudara kita umat Islam kan tidak mengenal bertapa, mengenal itikaf. Ya. Ketika mereka batal, tidak harus keluar, karena di dalam Islam air yang mengalir itu suci. Air sungai itu suci. Ya. Dalam hukum Islam. 1596. Kemudian 1703 ketika Cirebon sudah jadi kesultanan, penguasanya adalah Pangeran Dipati Arya Karangrangan atau Pangeran Dipati Arya Cirebon. Itu melengkapi, ada penambahan. Ya, itu fase kedua. Nah, fase penyempurnaan itu pada saat Sultan Sepuh keempat dan kelima. Sultan Sepuh keempat itu Pangeran Amirsena, Sultan Sepuh kelima itu yang kemudian dikenal sebagai tokoh perjuangan perlawanan Cirebon, Sultan Matangaji. 1783 sampai 1788 dibangunlah tiga tempat. Yang pertama Gua Argajimut paling belakang. Yang kedua Balai Kamba, jembatan penghubung, dan pelataran Pandai Kenasa. Kenapa? Karena di tahun itu masuk orang-orang suku Han dari Margatan yang ahli emas, pedagang emas. Suku Han dari Margatan, Cina. Dia datang ke Cirebon, dimanfaatkan. Ya, sebuah tempat namanya Pandai Kemasan. Pandai itu ahli kemasan bangunan. Artinya membuat cindramati. Oh betul orang. Jadi zaman dulu ketika keluarga orang Cirebon, ya kan, keluarga kesultanan, tamu-tamu kesultanan datang ke Gua Sinjaragi, itu pulangnya bawa cindramati. Yang asli bikin yang sana. Jadi konsep itu sudah ada. Ya. Nah, Gua Sinjaragi itu menghadapnya ke timur. Ya. Kenapa bisa menghadap? Kehidupan manusia itu harus lewat perjuangan. Di dalam konsep Islam, perjuangan hidup manusia itu dilakukan setelah fajar menyingsing sampai matahari terbenam. Karena malamnya politika. Ya. Ekonominya belum kayak sekarang. Paham nggak? Tuntutan ekonominya belum seperti sekarang. Kenapa jumlah penduduknya masih sedikit? Kebutuhannya masih kecil. Enggak. Makan bisa seadanya, singkong bisa merebut, padi masih banyak. Sekarang padi harus beli. Harganya mahal. Maknanya song-song fajar sambut kehidupan. Ya. Makanya ada sebuah mitos di masyarakat, jangan sampai bangunnya kesiangan, nanti rezekinya tidak kaya. Artinya upayakan sholat subuh. Ya, karena ini urutannya alun-alun. Alun-alun di dalam catatan negara Kertagama karya Buddha itu sebuah hamparan lapangan luas hijau yang fungsinya pertama untuk ritual keagamaan, kedua untuk menerima pengumuman dari pemimpin, yang ketiga untuk menyampaikan aspirasi. Makanya alun-alun dimanapun, coba lihat di desa-desa, di Kudus masih ada. Di mana ada alun-alun pasti dekat balai desa dan masjid. Ya, karena alun-alun bagian daripada catur gatra tunggal. Catur empat gatra kesatuan. Empat bagian.
Alun-alun di sini untuk latihan prajurit pengawal dan prajurit penjaga dan pengawal. Karena kita dijaga dan dikawal. Kan anak raja, Mas Kamar. Ya. Dua buah kolam neraka. Yang sebelah selatannya dua pengawal. Ini tempat istirahat para pengawal dari neraka. Pengawal pun nggak boleh masuk. Karena di sini ada penjaga. Pengawal itu sampai sini. Sebelah utaranya dua senanya, pos jaga. Selatannya sana ya. Nah, pelataran Pandai Kenasa itu adanya di belakang Gua Simanya. Kenapa ada di Gua Simanya? Orang masuk dari tengah kolam, muter di Gua Sunjarai, keluarnya lewat Pandai Kenasa. Jadi ini satu. Artinya semua ke arah itu. Kemudian di tengah ada kubah, bangunan berulangan, namanya Bangsal Jineng. Bangsal Ruangan, Jineng itu suci yang apa satu yang kita harus kita beriman harus pada satu. Ini tempat duduk para petinggi dan keluarga. Nanti kita menyaksikan pameran tari-tarian, latihan kadang-kadang, prajurit pengawal dan penjaga. Di belakang itu, di belakang Bangsa Jineng ada mandi beli. Mandi itu tempat duduk menghilang karena tempat duduk petinggi di sana. Kita tidak boleh sembarangan. Ya, balah. Kalau yang begitu, nah, di sebelah selatan itu ada namanya Gua Pawon. Tahu Pawon? Dapur. Tapi bukan pawon buat aktivitas dapur. Untuk menyimpan perbekalan, karena kan dulu belum mengenal cold storage. Gampang be pawon. Apa perbekalannya? Air bersih, air minum, kacang rebus, singkong rebus. Artinya perbekalan selama mereka main di sini. Ya. Di belakang Gua Pawon itu pintu borotan. Pintu khusus untuk keluar masuk keluarga keraton. Selain keluarga Nggak boleh. Itu pintu khusus. Nah, sebelah utara daripada Pandeglang itu komplek Taman Bujangge. Komplek Taman Bujangge, komplek Taman Persatuan. Ya, di situ ada salah satu ikon kita, pohon klengkeng yang konon ditanam tahun 1604, masih hidup sampai sekarang. Daunnya sepanjang tahun tidak kering, tapi bawahnya tinggal kulit. Kalian bisa foto dalam pohon. di belakang. Dalam. Ya, dalam. Nah, di samping pohon klengkeng itu ada monumen Nyai Manciati. Monumen Nyai Manciati ini bentuknya kayak bongpai. Tahu bongpai, makam Cina zaman dulu. Ya. Tapi ini bukan makam, ini monumen. Monumen yang mempertegas bahwa pembangunan Gua Sunjarai juga dibantu oleh para saudagar-saudagar, oleh para arsitek dan pekerja dari Cina yang waktu itu sudah di Cirebon. Ya. Di depannya patung Garuda ini. Inilah Candra Sangkala, Jangga Ratu Ubai. Sebetulnya bukan Garuda, Garudia. Garudia itu lambang perkataan. Samping itu ada Gua Kelanggengan, dari istilah langgeng. Jadi konon dulu keluarga Keraton dan orang Cirebon kalau punya cita-cita itu itikafnya di sini. Antara Mandailing dan komplek Taman Bujangge itu dibatasi oleh gapura Candi Benpan.
gaburan ini go full untuk menuju ke tempat yang lebih bagus. Bali, sebelah barat Mandebli, di situ ada kolam Kaputren. Kolam Kaputren di sini asumsinya jangan kayak waterboom, tapi buat ciprat-cipratan, bermain air. Ya, bermain air. Di tengahnya gua peteng. Peteng itu maknanya gua. Manusia lahir dalam kegelapan. Maknanya, belum ngerti apa-apa. Gak ada bayi bisa jawab 1 kali 1, 1, gak ada. Ya, artinya kegelapan. Makanya filosofinya gua kan adalah mampu kita buat dari kegelapan. Kalau kita selalu dalam kegelapan, tempatnya di rumah mana? Di penjara. Itu orang-orang kegelapan. Ya. Di atas 2 petang menara pengawas, cukup 2 kunci. Itu kalau sekarang para sniper, ahli tombak, ahli panah, ahli peluru, 2 penjaga. Ya kan yang mainnya keluarga, kan harus dijaga. Ada perahu masuk, siapa nih? Ya. Sebelah selatan kolam Kaputren itu namanya Gua Langse. Kenapa dikatakan Gua Langse? Waterfall. Langse itu tirai. Karena tirainya air. Ketika orang melakukan itikaf di Gua Langse, bisa melihat mereka yang sedang main air. Tetapi yang sedang main air tidak bisa melihat orang yang lagi duduk di dalam. Apa makna dalam Islamnya? Islam mempercayai alam ini. Oh, ini bisa lihat kita sekarang, Pak. Jangan dikira kita tidak lagi dilihat dulu. Ya. Tapi kita nggak bisa lihat. Hanya dimensi orang, dimensi tertentu. Sebelah utara kolam Kaputren itu ada patung gajah. Inilah gajah Departi Kali. Konon dalam catatan arkeologi, ketika Danau Segara aparan jatinya masih aktif, konon katanya dalam tutur dari belalainya ini menyemburkan air. Kita bukan profesor, bukan dokter, tapi konsepnya sudah belum. Kenapa? Karena Gua Sejarah konsepnya tirtayasa, tata guna air. Kenapa tirtayasa? Kalian bisa hidup tanpa air? Tidak. Gak mandi 2 hari aja diparahin kacang. Oke, lanjut ya. Di belakang Gua Petang yang sebelah selatan namanya ruang panembahan atau kamar panembahan untuk laki-laki. Sebelah utaranya kamar Kaputren, mana Gua baru di tengah itu ada ruang keluarga, ruang tempat sang bapak memberikan makan. Logikanya kamar pasti tertutup, ya. Sampai dengan detik ini kami pengelola belum tahu tutupnya bentuknya joglo, limasan atau pendopo. Karena kita ini 1788 dihancurkan Belanda. Dihancurkan Belanda. Menjadi benteng juga. Ya, Sunyaragi kan menjadi pusat pertahanan. Makanya diserang. Kemudian 1790 Pangeran Suryanegara mengadakan pembalasan dengan strategi ketuk tilu yang disebut perang Gon Panggung. Cikal bakal perang Kedongkong itu di situ. Oke, kita lanjut sejarah lagi dulu. Ke barat lagi yaitu Balai Kambang. Balai Kambang. Dulunya Balai Kambang berfungsi untuk tadarus. Coba kita sedikit feedback. Ya, ketika alam masih gelap gulita, kita butuh tadarus. Artinya saya boleh ngomong, orang Cirebon Islamnya bukan ecek-ecek. Ya, cahaya bintang kalau lagi terang, begitupun cahaya bulan.
kita bertadarus. Itu tempat tadarus untuk menuju ke keluarga. Di belakang patung gajah itu ada bukit namanya Padangan. Ingat, leluhur kita zaman dulu membangun sebuah tempat itu sebetulnya untuk dibaca. Tidak serta-merta sebuah bangunan, tapi untuk dibaca makna dan arti buat kehidupan manusia. Secara akumulasi umum, buah-buah kolam teratai ini dialami oleh orang tua kalian, terutama para ibu. Ya. Ketika seorang perempuan lagi hamil menjelang melahirkan, itu pasti akan dijauhi ketuban dan darah, pecahnya ketuban dan darah. Itu dilakukan buah pengawal. Orang tua kita zaman dulu kalau melihat anak perawannya, anak perempuannya hamil, bawa sapu, bawa meti, gunting kuku untuk ngawal supaya pergi sampai. Ya. Dua penjaga selalu dijaga kemana-mana. Nggak boleh bangsa jin itu melambangkan ketika kita di alam lahir. Beribu pertanyaan malaikat Jibril dijawab dengan satu kata, karena dekat sama Allah. Pertanyaan terakhir malaikat Jibril belum sempat dijawab sama kita semua, termasuk saya. Mampukah kamu setelah di dunia dekat sama Allah? Belum sempat jawab kita keburu lain. Inilah kenapa manusia lahir kerana kesel. Kita semua sudah tahu, termasuk saya nih. Cuma kita dikasih lupa. Kapan saya meninggal, lagi apa saya meninggal, usia berapa, hari apa, jam berapa, itu sebetulnya sudah ada perjanjian sama Allah. Cuma kita dikasih lupa. Mande beli tempat duduk, tempat sang bapak menanti. Kenapa? Istrinya fisabilillah. Orang mau melahirkan secara alam fisabilillah, beda dengan sana sekarang. Tensinya tinggi, sesar, selesai. Ya? Kalau zaman dulu. Tapi sang bapak tidak hanya menanti, bawa perbekalan. Apa? Pendil, garam, popok, arial, iya kan? Kain. Setelah bayi itu lahir, dimandikan supaya bersih di lamangan kolam Kaputrek. Kita orang Islam, kalau bayi lahir, azan telinga kanan, qomat telinga kiri, ya. Azan dilambangkan buah langsing, qomat semburan gajah. Kenapa bayi muslim, orang Islam kalau anaknya lahir harus adzan dan qomat supaya Padangan surat bukit Padangan. Kalau laki-laki tambahan, kalau perempuan lebih. Ketika remaja seperti kalian akan mengalami kebimbangan. Saya jujur kok, kalau kalian mau jujur, kalian juga dulu bimbang pengen daftar kuliah ke UNI. Ya? Yes. Balai Kambang tempat tadarus, memantapkan keyakinan. Karena lolos dari kebimbangan, kalian akan menjadi harga diri. Orang tua yang jadi panutan, orang tua yang diminta sarannya, yang diminta. Selama hidup, cari kemasan sebanyak-banyak. Apa? Amal ibadah. Dilambangkan pelataran pandai kemasan. Buat apa? Buat bekal kau menuju ke alam pelanggan. Memang kamu pulang ke alam pelanggan bawa mercy, bawa cek, bawa amal ibadah. Makanya pintu masuk pelanggan dari depan kelengkeng, keluar pintu keluarnya ada di belakang kereta, di belakang patung gajah. Maknanya menuju alam pelanggan naik buruk ke Sidratul Muntaha. Ya, karena dalam Islam cuma buruk yang bisa mengantar Rasulullah ke lapis kedua. Inilah kenapa
Pada umumnya kita orang Islam, jam berapapun kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Kalian semua termasuk saya kan perantau. Hanya secara kebetulan aja dia lahir dari keluarga di Bogor, dia dari Indramayu, saya di Cirebon. Ya. Kamu di Majalengka sih? Saya ya Bogor, kamu nih secara kebetulan. Kita semua kan asalnya dari rahmatullah. Makanya telah berulang rahmatullah. Ini konsep Buah Sunyaragi. Ya. Untuk memperindah estetika, Raden Sepat, seorang arsitek dari Mataram, membangun Gua Sunyaragi. Kenapa sampai lama? Karena materialnya diambil dari Gunung Kidul, batu karang. Pantai utara di mana ada karang? Ya. Ini kenapa proses lama? Kenapa menggunakan batu karang? Ini filosofi. Kalian lihat terumbu karang? Iya. Ikan pun hidup. Tapi begitu udah kena sinar matahari, kepala bocor. Keras. Artinya hidup itu keras. Mampukah kita melunakkan kekerasan itu? Karena aslinya manusia itu hatinya lembut.